Selamat datang di channelnya Nika Ardila Amel Fans Club, teman-teman sekalian. Saya Reza. Saya Wahyu, member utusan dari Bekasi. Dari Bekasi. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol. member. Kita mau ngobrol-ngobrol nih malam ini nih. Ya. Gimana nih Bang Wahyu? Kita ngobrol dulu kan, namanya kita kan Nika Ardila Amel Fans Club. Tentunya artinya kemunculannya Amel ini berawal dari adanya Nika Ardila, yang artinya yang sebagai artis besar di masanya gitu ya. Betul. Dan Amel sendiri juga muncul diawali dari viralnya foto ya Bang Wahyu, kalau nggak Betul, salah, viralnya ya. foto dari Mirip. dulu mirip almarhumah, yang diambil kalau nggak salah oleh Bang Taufik ya. Ya, masalah. Bang Taufik, terus ada Bang Inko, juga ada Bang Agus. Ya. Jadi kita cerita-cerita nih Bang Wahyu. Iya. Kita cerita Bang Wahyu, kira-kira di zaman-zamannya dulu kan Bang Wahyu kan secara usia sama saya juga secara usia kan mungkin kita generasinya almarhumah lah. Iya, betul. Ya, generasinya almarhumah. Jadi Iya. kita cerita-cerita sedikit nih Bang Wahyu tentang masa lalu gitu kan. Tentang masa lalu. Kita mulai dari cerita almarhumah dulu nih. Bang Wahyu waktu almarhumah itu kan berarti tahun 90-an ya. Nah, betul. Lagu-lagunya mulai dari 90 sampai 93 sampai 95, akhirnya yang kejadian itu ya. 95. Itu gimana Bang Wahyu waktu zaman-zaman itu? Bang Wahyu waktu itu 90-an SMA ya, berarti SMA ya. Ya. Udah mau tamat SMA kali. Ya, udah mau tamat SMA. 91 ya, tamat 91. Iya benar. Bang Wahyu 91 berarti memang di saat udah tamat SMA lah ya, artinya udah tamat SMA. Gimana Bang Wahyu? Kesan-kesannya kira-kira apa sih yang membuat Bang Wahyu itu mulai tertarik dengan Nika Ardila gitu loh? Oh iya. Sebenarnya ya kita tertariknya sekarang bukan dengan Nika Ardila. Tertariknya sama Amel. Aduh. Nah. Iya. Tertarik sama Amel. Jadi Nika Ardila itu masa lalu. Nostalgia lah Pak Ketum. Tapi sampai sekarang masih di hati kan? Masih di hati. Soal masa lalu kan tuh ya nggak selamanya harus dilupakan. Ya harus kita kenang lah. Betul. Karena kita kenang, kita bisa tersenyum kan, bisa gembira lagi gitu Pak Ketum. Jadi kehadiran Amel di saat sekarang ini membuat Pak Wahyu itu kembali nostalgia Ya kembali jiwa muda Pak Ketum. Walaupun udah tua sebenarnya. Jadi jiwa muda gitu kan. Jadi kelihatan kok kembali ke masa lalu gitu kita. Jadi kok kelihatannya jadi lebih muda gitu kita. Kayaknya kok Oke. tuanya apa lupa gitu, kadang-kadang apa lupa tua. Lupa tua Pak Ketum ya, lagunya udah kayak anak muda gitu Ketum. Oke. Berarti Pak Wahyu masih inget dong lagu-lagunya Nika ya? Oh masih. Bisa lah Pak Wahyu coba yang inget yang mana itu ya, sepenggal aja. Oh, kita pengen denger, siapa tahu kan kita pengen tahu nih Pak Wahyu sebenarnya aslinya memang penggemarnya, fansnya almarhumah atau cuma ikut nimbrung nih, kan banyak tuh Bang Wahyu. Jadi ngaku-ngaku aja nih, ngaku-ngaku bisa, tapi begitu ditanyain ya kagak ngerti apa-apa gitu kan. Coba Bang Wahyu yang paling berkesan itu lagu apa dulu? Itu dulu deh. Sebenarnya ya kalau masalah lagu-lagu Nika Ardila ya waktu masih muda itu sebenarnya semua lagu tuh suka. Soalnya dulu ya bukan kita sombong juga Pak Ketum ya, masih muda saya kan gagah, ganteng ya. Pacarnya banyak Pak Ketum. Itu sombong Pak namanya. Itu sombong. Sombong ya. Sombong amat itu. Jadi Baritanya boleh sombong. Saya boleh dong. Iya, benar. Iya. Ya untuk diketahui teman-teman sekalian ya, artinya kita punya seseorang yang paling sombong itu di NA itu namanya Mbak Rita. Nah, itu. Ya Mbak Rita. Maka saya mau nyanyiin Pak Ketum. Iya. Oke. Jadi Pak. gini Pak Ketum, jadi kalau kita ngomong masalah lagu Nika Ardila ya, kalau buat kisah cinta sama pacar saya dulu itu bisa satu album kita. Pacar nih banyak. Iya, pacar saya banyak. Iya. Jadi semua yang dipacar sama saya itu ada di lagu Nika Ardila Pak Ketum. Oh begitu. Jadi begitu. Jangan-jangan nih lagunya ada keluar berapa, segitu juga jumlah pacarnya kan. Iya, Jadi betul. setiap pacar punya lagu berbeda nih. Iya, jadi kalau dikumpulin tuh ya jumlah pacar sama bisa jadi satu album. Jadi satu album Nika Ardila. Kalau Nika Ardila kan albumnya album lagu ya. Iya. Kalau Bang Wahyu album foto Album nih. Cita. Ya album foto dulu belum ada HP. Iya. Zaman itu belum ada HP. Oke, kembali yang tadi Bang Wahyu. Lagunya lagu apa nih yang Oh, pertama gitu. teringat nih kalau bicara Nika Ardila, Bang Wahyu teringat
ini loh gitu. Oh ya, kalau yang paling berkesan itu ya istilahnya lagu Sandiwara Cinta Pak Ketum. Sandiwara Cinta. Soalnya pada saya yang itu tuh waktu lagu Sandiwara Cinta itu pacar saya mirip Nika Dila Pak Ketum. Kok bisa? Iya, cuma mirip dagunya doang Pak Ketum. Hanya dagunya doang mirip. Iya. Dagunya doang. Iya, dagunya doang. Saya kalau ngeliat dagunya Kenapa Nika bisa Dila, dibilang mirip Nika Ardila kalau cuma dagunya doang? makanya lumayan lah daripada Iya. lumayan Pak Ketum. Oke. Yang penting ada miripnya serupa Oke. Pak Ketum, Oke. serupa dagunya. Oke, gitu, Pak Ketum. siap. Ya oke Pak Ketum pengen denger saya lagu. Oh ya, lagu Sandiwara Cinta. pasti dong. Oh, iya. Sedikit Pak Wahyu. Ya sedikit ya lagu Sandiwara Cinta kalau. Ya, makasih Pak Wahyu. Belum nyanyi. Saya lagi udah merasa Iya. udah mungkin perasaan saya ya udah Iya. nyanyi udah ada di sini. Mungkin Oke. Pak Ketum bisa nyanyi juga jadi udah Ya. selesai kan. Ini kalau saya nyanyi bisa bubar ini. Oke. Silakan. Silakan. Ya, sedikit ya buat ya mungkin di antara member-member NAFC juga ada penggemar yang di Keadilan ya mungkin ingat lagu ini ya Sandiwara Cinta ya. Ya. Mainkan Pak Wahyu. Mainkan ya. Mengapa kau nyalakan api cinta di hatiku, membakar jiwa yang merana. Kata manismu membuatku yakin kepadamu, hingga membuatku terlena rindu padamu setiap hari. Asik. Bayang dirimu menggoda jiwa. Mantap. Gitu aja Pak Ketum. Mantap Pak Wahyu. Jangan banyak-banyak lagi, takutnya saya masuk dapur rekaman Pak Ya, Ketum. sekarang Pak Wahyu masuk dapur ini aja, Dapur ini. dapur kantor. Iya. Iya Pak Ketum, bisa. Oke. Gimana itu? Jadi kalau orang masuk dapur rekaman, Pak Wahyu bumbu dapur. Dapur umum. Dapur umum ya. Iya gitu. Ya, Pak Ketum. jadi mangga kalau mau sambil minum juga Sambil nyangka minum, aja ya. ya. Beritanya serak Pak Ketum. Iya. Ini gorengnya kagak ada yang dipesenin ya. Udah pesan Pak Oh, Ketum udah. belum datang. Iya. Martabak Pak Ketum. Martabak telur. Telurnya 2. Oke, saya percaya kalau begitu. Saya Iya. percaya berarti Bang Wahyu memang salah satu fansnya almarhumah. Iya, Artinya salah satu lagunya sudah dinyanyikan sedemikian ya. Artinya dengan khasnya Pak Wahyu Iya. ya yang agak-agak mirip Roma Iya. Irama. Ya kan? Iya. Jadi ya sama Pak Wahyu kan Iya. mirip Roma Irama dagunya. Dagunya doang. Iya. Iya. Jadi itu bicaranya lagunya Nike. Mm-mm. Terus hal-hal lain yang membuat Pak Wahyu menjadi fansnya itu apa kira-kira? Apa ada hal lain yang membuat yang di luar soal bernyanyi lah? Kira-kira Nike Ardila seperti apa di mata Pak Wahyu? Oh, Nika Ardila ya orangnya baik ya. Pokoknya ya kalau di hati saya sempurna, sempurna. Iya. Makanya begitu saya melihat, kan aku juga suka di media sosial ngeliat IG kan. Iya. Tiba-tiba aku buka-buka IG kan suka ada tuh kita ya gambar kaca tuh ya pilihan lah. Iya. Nah, itu kok ada cewek kok mirip itu, mirip Nika Ardila kan. Oke. Saya buka-buka kan, oh ternyata ini namanya Amel, udah main TikTok, lah kok mirip ya, gitu waktu makanya wah saya ikut aja kan, Iya, ikut iya. inilah ikut permintaan tuh kan, Iya. permintaan, nah Ikut IG-nya dulu berarti pertama kali ya. pertama aku Ikut ikut IG-nya. IG-nya si Amel tuh, Oh. karena di dalam pilihan itu ada gambar si Amel gitu di IG itu, ya, makanya saya aku begitu ngeliat gitu, ya udah kayak aku jadi ingat masa lalu lagi gitu loh. Oh, terkenang ya. Terkenang masa lalu, Oke. masa lalu waktu kita istilah masih muda, masih penggemar yang di Keadilan. Iya. Nah, Jadi menurut Pak Wahyu sekarang, seberapa mirip Amel sama almarhumah sebenarnya? Kan Pak Wahyu pernah hidup di zamannya almarhumah nih ya. Betul. Artinya mulai dari almarhumah nyanyi lagu pertama sampai beliau akhirnya nyanyi yang terakhir gitu kan Pak Wahyu mengikuti, artinya ada perubahan wajah, namanya orang makin dewasa kan makin berubah ya, artinya walaupun tidak berubah total tapi setidaknya ada perkembangan wajah. Itu seberapa mirip Amel sama almarhumah? Nah, kalau menurut saya awal-awal itu
sekitar 70. Tapi kesini udah hampir sama gitu ya. Hampir Begitu 90 lah. Oh. Hampir 90 udah mirip almarhum gitu ya. Apa saya tahu karena saya tergila-gila bagaimana Pak Ketum, nggak ngerti lah. Bisa. Ya, kadang-kadang orang gila itu kan gitu Pak Ketum ya kan. Ya. Ya, wah kok kayak itu gitu. Tapi sebentar. Gitu. Ini saya sedang bicara orang gila tuh. Salah orang. Salah orang. Nah, ini tergila-gila doang kan, enggak gila kan. Gila Gitu. gitu. Iya. Oke. Jadi Pak Wahyu, jadi sekarang kan melihat Amel sudah semakin mirip ya. Iya, Artinya mirip. mungkin juga namanya berkembang ya dari waktu ke waktu, Iya. juga semakin mirip. Udah ada keluar single juga ya, udah Iya, keluar betul. single gitu kan. Iya. Ada yang serupa. Iya. Nah, menurut Pak Wahyu ini kan ada juga namanya orang pro kontra pasti ada lah. Pasti, Ya, ada orang yang bilang mirip, ada yang bilang nggak mirip. Hmm. Cuman yang perlu kita jaga itu ya teman-teman semua juga harus diingat. Kalau kita nggak suka ya sudah, jangan diliatin. Ya artinya ini yang kadang-kadang yang terjadi lucu adalah kagak suka, Iya. tapi setiap ada berita tentang dia gercep nih, Iya. gercep. Mau lihat Iya. komen, lihat komen. Iya. Nah hati-hati, nanti kena undang-undang ITE. Ya artinya pada saat kita, artinya apa sih yang kita hidup sekali, ngapain juga benci sama orang gitu loh ya. Betul. Kita benci sama orang itu kan penyakit hati. Betul. Kalau tidak dibiarkan, apalagi kalau usia yang udah mendekati ya udah masuk 40 tahun Ya. tidak berubah ya sudah. Takutnya stroke Pak Ketum. Betul. Itu Iya. kata Bang Anwar. Banyak pikiran. Bang Anwar sekjen kita NAFC itu kalau udah sampai umur 40 tahun masih nggak sadar ya siap-siaplah masuk gerbang neraka. Ya kan? Apa Betul. ruginya kita? Ya Benar. artinya ruginya kita atas keberhasilan orang lain kan begitu ya. Jadi orang lain berhasil kenapa kita yang panik? Makanya. Ya artinya ngapain sih mau ngejelek-jelekin? Ya karena begini prinsipnya, saya kan selalu bilang juga dengan teman-teman bahwa di dunia ini semua itu ada ajarannya dan juga ada aturannya, dan juga ada filosofi yang menggambarkan bahwa kita itu seperti apa. Misalnya sini kita menunjuk orang lain. Pada saat kita menunjuk bahwa lu begini, baik itu kita ngomong yang baik atau ngomongnya jelek nih, ya kan, satu jari itu ke orang lain, tapi jari yang lain itu mengarah ke diri kita sendiri. Betul. Jadi pada saat kita ngomong orang lain itu tidak baik, sebenarnya kita sedang menunjukkan bahwa kita yang nggak baik. Iya. Gitu, karena jari yang lain itu menunjuk kita. Iya, Ya kan? Begini Pak Ketum Ya, begini ya. Yang Ini- penting kita kan belum. Iya, betul. Jadi Yang satu ke sana. betul. Jadi sebenarnya yang harus diingat itu ya, untuk teman-teman yang merasa melihatnya tidak mirip ya sudah, Iya. nggak apa-apa. Artinya sah-sah aja, Sah-sah bebas. aja. Cuma kita menyarankan. Kata-katanya Pak Ketum ya. Ya, satu kata-kata, yang kedua, ayolah hatinya dibersihkan. Betul. Mungkin memang ada fansnya almarhumah yang memang bicara tidak bisa tergantikan. Ya mana ada orang yang tergantikan. Iya. Maaf nih ya, kita nih meninggal, kagak ada yang bisa gantiin kita, Betul Pak Ketum. ya kan? Iya. Mana ada orang menggantikan orang lain, kecuali Iya. jabatan kali ya. Iya. Ya kan? Tapi kalau Iya. orang tuh mana mungkin tergantikan, Iya. tapi bicaranya meneruskan, Iya. itu sangat bisa. Iya. Anak kita sendiri aja belum tentu bisa menggantikan kita Iya, Pak Ketum ya. karena memang tidak bisa menggantikan. Iya. Ya Anak Pak Wahyu sendiri ya ya. Pak Wahyu, mana ada Iya. Wahyu yang seperti ini lagi. Iya. Cuma benar, satu betul. ini, orang kembar identik pun kagak sama. Benar. Jadi kalau ada yang orang-orang yang bilang nggak mirip, suaranya beginilah, suara begitu, yang dimirip itu kan dari awal bahasanya adalah gestur Iya. dan wajah, Wajah. tidak bicara suara. Mm-mm. Kan banyak juga di masa lalu yang suaranya mirip, Mm. mukanya beda banget. Ada. Banyak. Sekarang pun masih banyak orang-orang punya suara yang mirip almarhumah, Mm. tapi muka kagak mirip. Iya. Ya kan? Kisah jauh. Iya, cuma karena ini antara arti dari secara penampakan, orang kan melihat wajah dulu. Betul. Pada saat orang melihat wajah, merasakan ada kemiripan, ya sah dong. Jadi jangan dicari-cari kelemahannya, karena kalau cari-cari kelemahannya, kita nanti dicari orang juga kelemahan, kan repot, Pak. Iya. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kelemahan, Betul. ya kan? Jadi pada saat kita melihat adanya kelemahan di orang lain, terus kita pergunjingkan, selain dosanya nambah, banyakin musuh, Iya. hidup nggak tenang, Benar Pak Ketum. gitu kan? Iya. Jadi ini nggak menggurui ya, nggak menggurui teman-teman sekalian, nggak menggurui, hanya mengingatkan Mengingatkan. bagi yang mau diingatkan. Iya. Yang nggak mau, ya balik ke dia. Iya. Dosa-dosanya dia. Iya. Mau masuk neraka tanpa tes juga dia suka sendiri, ya kan? Masuk otomatis lah. Otomatis ya auto masuk Iya. neraka. Misalnya silahkan aja. Iya, betul. Silahkan, kalau hatinya mau terus diperburuk ya silahkan, Iya. nggak apa-apa juga. Kita tidak menyinggung siapapun, tidak menyebut nama, tidak menyebut merek, ya. Intinya hanya mengingatkan kepada semua. Nah, di NAFC ini kan menganggap bahwa dia mirip. Iya, betul. Sah dong, Sah. ya kan? Iya. Yang bilang nggak mirip,
ya nggak apa-apa juga, Nggak apa-apa. supaya Hak hati pribadi, betul, hak pribadi Pak Ketum. supaya hati nggak rusak, Hmm. ya kan, jangan diliatin. Benar. Jadi kalau ada beritanya lewatin, cari aja berita yang menarik hati kita supaya kita berpikiran positif, ya begitu kan Iya. Pak Wahyu ya. Heeh. Oh kita malah menjadi ini ya, menjadi ini ya. Kita Jadi- kan jadi mau ngobrol. ustad, jadi ustad. Iya, jadi kita kembali ke ini ya. Iya. Kita cuman itu artinya harus kita sampaikan supaya teman-teman juga artinya Ya. bisa berpikir lebih jernih ya. Lebih jernih. Baik Pak Wahyu, kita ke Pak Wahyu lagi kan. Pak Wahyu udah ngefan ke sono ya, artinya kita masih ke Nika Ardila dulu deh. Betul. Kita ke Ardila dulu nih. Lagunya keren, Iya. orangnya juga humble Betul. ya, orangnya baik. Baik. Bahkan beliau punya SLB ya, bagi teman-teman yang memang punya kelebihan tertentu, artinya ingin memberikan sesuatu, mungkin bisa disumbangkan ke SLB ya, SLB-nya almarhumah. Iya, Jadi iya, membesarkan sama itu juga beliau punya, kalau nggak salah di Ciamis ada ini ya, Ada masjid ya. masjid ini. Ya mungkin yang bisa dibangun. seperti itu juga, jadi makin besar dan makin bermanfaat bagi banyak orang gitu Betul. kan ya. Jadi amal jariah namanya. Amal jariah, Sampai iya. meninggal terus amal itu Pak Ketum. Betul. Nah itu kan bagus kalau Iya. memang artinya kalau kita memang ingin berbuat baik, Betul. berbuat baik kepada seseorang yang memang dulunya juga baik, Iya. ya kan. Jadi itu akan lebih bermanfaat daripada Lebih kita bermanfaat. main medsos ngomongin orang lain, Nah, ya kan. iya. Kalau ngomonginnya itu adalah hal baik, Heeh. ya bagus. Bagus. Tapi Iya. kalau udah gibah kemana-mana, Iya. Berapa orang disakitin tuh Pak Ketum? iya. Iya. Dan Iya. dia gini loh, Iya. kalau kita bilang kan manusia itu kan ciptaan Allah ya. Benar. Agama manapun akan menganggap bahwa ciptaan yang maha kuasa, ada dengan sebutan yang masing-masing kan. Jadi pada saat kita menghina orang yang dia diciptakan oleh Allah, itu apa kagak keder tuh? Iya. Kagak keder tuh. Ini Iya. Allah yang ciptain, lu Iya. berarti ngeledek siapa nih? Iya. Sadar kagak nih? Gitu ya. Ada yang nyiptain. Ngeledek berarti. yang nyiptain dong. Makanya. Ya kan, lu sendiri ciptain siapa? Wah, ini auto masuk neraka ini. Iya. Ya kita mengingatkan aja, kita mengingatkan aja. Iya. Jadi kita mengajak hal-hal baik. Jadi ini ke Ardila Amel Fans Club. Kita ini ada di Ardila Fans Club, itu ada yang dipimpin Kak Emma. Artinya beliau memang udah lama berdiri ya, udah lama berdiri saat almarhumah ini. Jadi yang mensupport habis-habisan almarhumah, jadi yang menjaga nama baik almarhumah juga, artinya yang juga merangkul keluarga almarhumah, ya top banget lah ya, artinya top banget sampai berpuluh tahun sampai sekarang ya. Iya, Kak Emma sama masih kawan-kawan awet. luar biasa ya. Masih awet. Nah di kita di sini kita kan jadi saudara mudanya, Betul. kita tidak berada di bawah naungan Nika Ardila Fans Club, juga bukan cabangnya Nika Ardila Fans Club, tapi ini adalah suatu fans club baru Iya. yang isinya adalah orang-orang yang kayak kita nih, yang seusia Iya. kita, yang pernah ngefans sama almarhumah dan juga sekarang ngefans dengan sama Amel. betul, Jadi ada 3 generasi kan Pak Iya. Wahyu. Ah. Ada fansnya almarhumah yang ngefans sama Amel, ada artinya itu pada waktu almarhum masih hidup Masih ya. hidup, ah. Terus ada generasi yang kedua, yaitu generasi yang lahirnya setelah almarhumah meninggal, tapi Amel belum muncul. Iya. Ya kan? Tapi suka sama lagu di keadilan. Iya, karena masih ada ini Masih ya kan. ada ininya lah. Lagu-lagunya itu masih tenar ya. Tenar, Dan generasi yang ketiga adalah generasi yang seangkatan Amel ke bawah. Jadi yang mereka itu sebenarnya nggak kenal Nika Ardila sebelumnya. sebelumnya belum pernah. Justru mereka baru tahu bahwa ada artis besar di zaman dulu namanya Nika Ardila setelah lihat Amel Iya. yang viral, terus di situ disebutkan bahwa dia mirip Nika Ardila, baru browsing tuh, baru cari tahu siapa Iya. sih Nika Ardila gitu loh. Langsung nyari lagu. Nah makanya kita punya fans club namanya Nika Ardila Amel. Jadi generasinya ini kita nggak bisa artinya kita Amel fans club, nggak bisa karena di dalam ini juga ada Nika Ardilanya Iya, gitu kan. benar, Nika Ardila. Terus kalau Nika Ardila fans club aja kan udah ada. Artinya ini agak berbeda, artinya ini adalah suatu fans club baru yang terbentuk karena munculnya Amel yang mirip Nika Ardila. Jadi ini ada dua kelompok dan kedua-duanya bersahabat baik, Iya. saling Alhamdulillah, support. Amin, ya, artinya Amin. Saya sama Kak Emma juga udah pernah telepon, bahkan udah pernah ketemu waktu awal launching lagu ya, dan sekarang pun NAFC support ya, Iya. support. Artinya kita hanya sama-sama mencoba mendukung orang yang memang bisa kita dukung. Kan itu niat baik aja sebenarnya, Betul. niat baik ya kan. Jadi Amel kita dukung ya, artinya selama dia memang punya motivasi dan keinginan untuk berkembang, ya why not kan. Dia Iya. punya potensi, punya saya minum Pak Wahyu. Hah? Saya minum. Sama betul. Kita minum kopi dulu. Aduh, Pak Ketum. Teh Pak Wahyu. Oh iya teh. Kopi. Cheers dulu Pak Ketum. Iya, cheers dulu ya.
terpecah ganti ya. Dan teman-teman juga di dalam itu banyak juga yang aktif tuh, artinya ada, kita punya grup banyak tuh, ada grupnya admin, ada grup 1, grup 2 udah gak tampung ya, Iya, saking udah. banyaknya jadi ya. Belum yang antri juga ada beberapa. Iya. Jadi ada grup founder juga. Di situ ada Bang DJ nih ya, Bang DJ DJ. sang lawyer, ada Neng Arona ya gitu Ya, ya. orang-orang hebat Pak Ketum. Orang-orang hebat ya kan. Hebat. Neng Arona juga ada Pak Dedi ya kalau salah ya, Ya. pengacara juga. Terus ada Pak Sekjen tuh, Pak Sekjen apa namanya? Nah, ini ya, Pak Anwar. Pak Anwar. Ya, ada Pak Anwar. Pak Anwar di Palopo ini banyak banget nih. Jadi Iya. kita pengurus tapi di mana-mana tuh. Iya. Ada Bang Anwar, ya Pak Ustadz, ya Pak Sekjen, ada Burita, bendahara umum, ya berdua sama Mama Arfa. Mama Arfa itu Bu Nur Hayati namanya. Nur Hayati ya. Ya, kebetulan namanya agak mirip sama budanya Amel. Iya. Sama Nur budaya Amel. Hayati Singapura ya. Ya, Nur Hayati Singapura, Ya, ya Singapura. Ya kan? Namanya mirip sama ini, serupa dengan Iya. Jadi ya itulah mungkin faktor kedekatan juga jadi akhirnya Iya, kan. Jadi mirip. mirip. Kalau Mbak Rita itu yang paling sombong itu ya di Batam. Oh, di Batam. Dia Batam. Dia punya Pulau Batam atau Ya, dia udah 5 kali mencalonkan diri jadi wali kota. Iya. 6 kali gagal. Oh, udah 5 kali nyalonin. Nyalon 5 kali. Oh, gitu. 6 kali gagal. 6 kali gagal. Itu bisa Pak Ketum? Nah, itu. Khusus dia bisa. Khusus dia bisa. Oh, bisa ya. Iya, khusus dia bisa. Jadi Kehabisan dana Pak Ketum. bisa. Sebenarnya persoalannya dia Iya. dia punya masa, Ada masa, cuman ya? gaib semua. Oh, gitu. Oh. Di alam yang berbeda Pak Ketum. Iya, enggak, dia netizen aja. Jadi Oh, pada gitu. waktu kumpul-kumpul Iya. gitu kan kagak ada yang datang Nggak karena ada. jauh-jauh semua. Halus album apa? Halusia aja ya. Iya, Soalnya banyak aja ya. Banyak. Hebat juga, Iya, hebat. jadi gitu. Terus ada Mama Arfa yang di Singapura ya kan. Iya. Di Jakarta ada saya lah gitu kan, ada Oh. Pak Wahyu di Bekasi, juga ada teman-teman yang di founder ya, ada Fauzi, ada Faisal, ada Ita ya kan. Betul. Terus siapa tuh, ada Dini, Hilma, macam-macam lah masing-macam. Jadi mohon maaf ya kalau nggak sebut semua. Kalian Iya. banyak sih, ya kan banyak sih, gitu sampai keder nyebutin, ya kan banyak. Iya. Juga ada di Bandung, ada member-member kita, ada Abanom tuh, Abanom ya, Heeh. ada Debbie juga di, kalau Debbie kalau nggak salah di ini ya di Makassar ya, Di Makassar ya. Debbie juga ada di Kalimantan juga ada banyak deh, Palembang juga ada Yesi juga member kita itu, admin kita gitu kan, ada di Lampung juga Iya. gitu kan. Jabotabek mah banyak ya, Jabotabek banyak juga, di apa di Jawa Barat juga banyak, di Ciamis ada Fajar ya, ada macam-macam lah, artinya teman-teman banyak banget. Kalau saya sebutin satu persatu absen Iya. mungkin 3 jam baru selesai Iya. gitu ya, Saking banyak Pak Ketum. saking banyaknya gitu ya, saking banyaknya. Iya. Jadi NAFC ini, Nika Arila Amel Fans Club ini berdiri atas dasar keikhlasan, ketulusan untuk mensupport seseorang Betul. dengan cara-caranya sendiri ya. Artinya dengan cara sendiri begini. Jadi kita nggak, artinya bukan berarti kita tidak setuju dengan cara-cara orang lain. Ya silahkan, setiap orang punya cara. Tapi kita cara mendukungnya adalah dengan apa namanya? Dengan cara kita sendiri. Iya. Ya, bagaimana kita membuat sesuatu itu bermanfaat tanpa terlalu banyak mengganggu mungkin si artisnya gitu kan. Iya. Walaupun sebenarnya yang paling baik adalah antara artisnya sama fans clubnya. Kita kan fans clubnya Amel Betul. ya, fans clubnya Amel sebenarnya, artinya tapi Amel yang mirip sama Nike Iya. ya kan, artinya gitu. Kalau almarhumah kan kita udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, cuma Iya. bisa mendoakan, menziarahi, memperhatikan keluarga kan gitu ya, keluarga beliau. Artinya kita perlu aware juga, perlu peduli juga gitu kan ya. Sekarang juga kan Kang Alan, Kang Deden juga menjaga Mami kan, gimana caranya ya kita support ya, gimana cara semampu kita support. Support itu ya macam-macam, bisa dengan mengunjungi, bisa dengan mendoakan ya, bisa macam-macam lah artinya ya. Ya kita mendoakan juga beliau juga makin berkembang ya. Iya. Jangan lupa juga guys, itu di sana juga ada kafe kan, Bintang Kehidupan ya. Bagi yang kangen-kangen ya bisa mampir ke museum, bisa ke kafenya Bintang Kehidupan ya. Artinya dengan begitu kan kita sekaligus mengenang, sekaligus juga membesarkan kembali Besar kembali. nama orang yang memang sudah besar sebenarnya. Iya. Nah sekarang PR-nya ke Amel. Artinya dengan kondisi Amel yang sudah mulai dikenal, udah diundang kemana-mana, yang mungkin ada baiknya juga Amel juga mendekatkan diri dengan fans club yang belum. Karena prinsipnya begini, bukan hanya berlaku untuk Amel, tapi berlaku untuk siapapun.
seseorang itu akan besar kalau ada pendukungnya, Betul. ya kan? Hmm. Jadi bukan hanya itu, jadi nggak mungkin seseorang itu menjadi besar kalau nggak ada pendukung. Tapi bukan berarti pendukungnya ini minta berjasa terus, minta ini, enggak. Kita nggak ada, sama sekali kita nggak ada. Iya. Benar-benar ikhlas aja mendukung. Tapi setidaknya orang yang didukung kan harus artinya juga mau didukung. Kalau nggak mau didukung ya gimana caranya kita mendukung, gitu kan? Kayak orang main dukung-dukungan aja nih. Yang main dukung-dukungan, yang mau didukung kabur. Lah, mau dukung siapa gitu? Gitu kan? Ya, kan gitu, begitu. Iya, jadi artinya kan harus begitu. Harus ada ini timbal balik ya betul. Ya, yang didukung ada, yang pendukung ada. Betul. Jadi ini bukan atas keuntungan, karena NAFC itu tidak mengambil keuntungan soal itu, hanya benar-benar support. Dan goalnya apa? Happy kalau yang didukung sukses. Iya. Intinya gini Pak Ketum, seorang presiden Pak Ketum ya, tanpa ada pendukung, tanpa ada namanya yang apa Pak Ketum itu tim ses atau pendukungnya, nggak mungkin dia jadi presiden Pak Ketum. Contoh saya nih nggak jadi presiden karena saya nggak ada pendukungnya Pak Ketum, ada tim sesnya. Bapak mau didukung? Ya saya iya benar Pak Ketum. Ya setidaknya kita dukung jadi presiden rumah tangga dulu lah ya, gitu ya. Jadi presiden rumah tangga. Ya. Begitu pula ya seperti Amel ya, kita NAFC itu mendukung, mensupport, kan? Ya. Dan ingin memajukan Amel menjadi bintang kehidupan ya. Kita ini NAMC ya, jadi itu unik loh, unik. Dia itu kan kayak lagunya almarhum Manike. Datang seperti seberkas sinar yang tiba-tiba datang. Terus tujuan akhirnya ya menjadi bintang kehidupan untuk banyak orang. Jadi kayak lagunya itu udah dibuat memang untuk ke masa sekarang gitu loh. Dan itu berlaku untuk Amel saat ini ya. Artinya terlepas ada yang suka atau enggak, kenyataannya begitu. Ya kan, dan sepertinya juga maminya almarhumah juga merasa dekat ya, artinya merasa terhibur dengan kehadiran Amel di situ ya. Jadi kita jangan bicara mistis ya, bicara mistis karena bukan ranah kita bicara mistis, tapi kedekatan itu terlihat seperti anak sendiri Pak. Seperti anak sendiri. Jadi artinya itu sudah cukup menggambarkan bahwa kalau seorang ibu kan dia yang paling mengenal anaknya. Betul. Ya kan? Tingkahnya, wajahnya dan yang paling mengenal itu. Jadi kalau ibunya sendiri merasa bahwa ada kedekatan dan merasa ada kemiripan, terus ada yang bilang enggak. Kenapa? Ini kan ada yang aneh. Kenapa Pak Ketum? Siwon. Kenapa ada iri hati Pak Ketum? Iya. Kayaknya dia yang pengen dimiripin kan Pak Ketum. Bisa. Iya. Bisa. Harusnya gua dong yang mirip di keadilan. Padahal kagak mirip pisan Pak Ketum. Iya. Baik yang bumi langit. Oke, mungkin kita ini kayaknya panjang cerita. Jadi kayaknya kita close dulu ini yang sekarang. Kita mau minum dulu. Minum dulu kan. Nanti kita makan supaya jangan kelihatan. Setelah ini kita sambung lagi nih. Kita sambung lagi nih ya. Kita minum dulu ya. Oke guys ya, minum dulu ya. Yang ada cheers Ketum, cheers. Cheers apa sih? Beradu aja udah. Nggak ngerti juga. Yang ada minuman di dekatnya ya silakan minum dulu. Yang tidak ada minuman ya cari minum lah. Minum ngapain gitu kan? Ya. Oke ya. Kita minum dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Oke ya.